Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus yang berbahagia, karena nama Bapak Ibu tercatat di dalam kitab kehidupan anak domba. Karena Bapak Ibu menyembah satu-satunya Tuhan Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang dan sampai selama-lamanya. Kali ini kita akan membahas mengenai musuh orang Kristen. Ya. Orang Kristen punya musuh? Orang Kristen tidak mempunyai musuh, tetapi merekalah yang memusuhi orang-orang Kristen. Ya. Orang Kristen adalah pendamai. Ya. Kita lihat, perlu ditegaskan lagi definisi orang Kristen, ya, dalam 1 Petrus 4 ayat 16. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Nah, itu definisi orang Kristen, ya. Orang Kristen itu memuliakan Allah dalam nama Kristus. Artinya orang Kristen itu punya Allah yang namanya Yesus Kristus. Di luar sana, ya, ada kelompok gereja-gereja denominasi yang ngaku-ngaku Kristen, ya, tetapi yang mereka sembah bukan Yesus Kristus. Bukan Kristus yang punya nama Yesus itu. Mereka menyembah Allah yang bukan-bukan, yang tidak ada di Alkitab, yaitu Allah Tritunggal. Tapi mereka mengaku orang Kristen, gitu ya. Mari kita kembali kepada tema kita. Musuh orang Kristen itu, ya, ada dua yang memusuhi, ya. Yang pertama yang roh, yang kedua yang bersifat fisik manusia, ya. Kita bahas yang pertama, yang roh, ya. Terdapat dalam Matius 13 ayat 39. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Nah, itu musuhnya, ya. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Ya, jadi musuh yang roh itu adalah iblis. Ya, ditegaskan di sini, ya, dalam Matius 13 ayat 39. Lalu juga Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Itu, ya, musuh yang roh.
Sekarang kita lihat musuh yang fisik ya, itu adalah antikristus. Musuh yang fisik itu manusia ya, itulah antikristus. Kalau tadi yang roh itu adalah iblis dan roh-roh jahat di udara ya, yang terdapat dalam Matius 13 ayat 39 dan Efesus 6 ayat 12. Sekarang yang fisik ya, yang memusuhi orang-orang Kristen ya, itu adalah antikristus ya. 1 Yohanes 2 ayat 19 sampai 22. Memang ya, perhatikan ini, mereka berasal dari antara kita. Nah, itu antikristus ya. Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus ya. Yang kudus Y-nya huruf besar dan K-nya huruf besar ya. Yang kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Ya. Jadi yang menyangkal itu ya, yang bersifat fisik adalah antikristus, yang menyangkal Bapa itu maupun Anak. Jadi bagi mereka Yesus itu masih fisik, masih gondrong, masih sujud kepada si Bapa, dan masih disebut anak Allah, fisik manusia. Ya. Sehingga antikristus pasti menyangkal Bapa yang kekal, Alfa Omega, dan menyangkal Anak yang matanya seperti nyala api. Antikristus menyangkal Yesus adalah Kristus, Tuhan, Allah, Roh Kudus itu. Itu antikristus dari kalangan yang menamakan dirinya Kristen, padahal bukan Kristen. Ya. Antikristus adalah 90% gereja yang menolak Yesus Allah. Ya, jadi ada dua ya. Yang roh itu adalah iblis dan roh jahat. Yang fisik itu ya, yang memusuhi orang Kristen adalah antikristus. Yang masih mengimani Yesus itu masih fisik, masih sujud kepada Bapa. Ya, yang menolak Allah yang Bapa yang kekal, yaitu Alfa Omega. Itu antikristus ya. Lalu bagaimana perlakuan terhadap musuh? Bagaimana maksudnya perlakuan kita orang Kristen terhadap musuh? Nah, terhadap roh-roh jahat di udara dan terhadap iblis ya, Yakobus mengatakan dalam Yakobus 4 ayat 7 ya, terhadap iblis dan roh jahat, sikap dan perlakuan kita sebagai orang Kristen adalah lawan dan hancurkan kuasa iblis ya. Yohanes 4 ayat 7. Ini Yakobus maksudnya.
Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Jadi untuk melawan iblis harus tunduk dulu kepada Allah, baru hancurkan si iblis. Jangan hancurkan iblis tanpa tunduk kepada Allah. Amin. Itu sikap kita terhadap iblis, ya, dan roh-roh jahat di udara. Lalu bagaimana sikap kita terhadap yang memusuhi kekristenan, yang adalah antikris, gitu ya, yang bersifat fisik manusia, ya. Terhadap musuh fisik yang kelihatan, yaitu terhadap antikris, ya, 90% gereja yang menyangkal Kristus, maka sikap dan perlakuan kita sebagai orang Kristen adalah kasihilah musuhmu dan doakan mereka, ya, seperti yang dikatakan dalam Matius 5 ayat 44. Tetapi ini kata Yesus, aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Amin. Jadi jelas, ya, siapa musuh orang Kristen, yang memusuhi orang Kristen, yaitu iblis dan roh-roh jahat di udara. Lalu bagaimana sikap kita terhadap mereka? Terhadap iblis itu, pertama kali kita harus tunduk kepada Allah. Lalu dengan itu kita menghancurkan kuasa iblis. Dan sikap kita terhadap antikristus yang bersifat fisik itu, ya, yang memusuhi orang Kristen yang tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Kristus, kita harus mengasihi mereka dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kita. Amin. Kiranya apa yang saya sampaikan ini dapat menambah semangat Bapak Ibu untuk membaca Alkitab. Baca Alkitab, sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Tuhan Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.